selamat sore semua. Halo. Bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita masih dapat kesempatan untuk boleh bertemu Tuhan, menghampiri hadirat-Nya, dan kita sungguh-sungguh menikmati kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk Gembala, untuk kesempatan saya boleh berbagi. Hari ini kita ada dalam sebuah acara Power of Prayer. Saudara, kuasa di dalam doa itu tergantung posisi kita dengan Tuhan. Saya ulangi, ya. Kuasa di dalam doa kita itu sangat ditentukan oleh posisi kita dengan Tuhan. Nah, bedakan, maaf, dengan semua agama di dunia, itu bukan posisi umat dengan Tuhannya, tetapi di dalam hampir semua agama, kalau saya nggak berkata semua agama, itu ditentukan oleh sikap tubuh, geraknya, ya, termasuk kita, nenek moyang kita, orang-orang Tionghoa, harus ada 3 kali pakai, harus 3 kali begini, 4 kali begitu. Dan semua agama di dunia, sikap fisik, sikap tubuh kita, dan apa saja persembahan yang dibawa. Ngerti nggak maksud saya? Itu hampir semua agama di dunia begitu. Bawa korban apa? Bawa persembahan apa? Bawa bentuk apa? Bunganya, maaf, buah-buahnya, maaf, dagingnya apa, maaf, lalu dupanya, kemenyannya, macam-macam. Tapi buat Tuhan Yesus bukan itu yang penting, tapi posisi kita. Kita akan mulai memikir, kalau ada di antara saudara pernah bertanya, waktu Tuhan Yesus doa di Getsemani, pernah nggak saudara tanya, pentingnya apa dia mengajak 3 murid itu? Pernah tanya nggak? Kenapa harus bawa 3 murid? Kan 12 muridnya. Iya, kenapa 3 dibawa? Dan 3 kali dia harus bolak-balik. Ada apa? Kenapa? Lama juga saya merenungkan. Sampai ketemu satu ayat dalam Ibrani pasal 9 ayat 20, Ibrani 7 ayat 25. Mari kita buka. Ibrani 7 ayat 25. Ya. Roland, tak kamu bacakan terjemahan TSI ya, kalau ada. Ini bos. Ya, kita lihat berapa terjemahan. Iya, 7:25. Ya, silakan buku. Saya tak? Ya. Bahasa Inggris ya? Oke, tidak apa-apa. Oke, 25 ya? Ya. Mana tadi 25? Oke. Therefore, He is able once and forever to save those who come to God through Him. He lives forever to intercede with God on their behalf. Saudara, ada banyak khotbah yang menyatakan sejak Yesus naik ke surga sampai dia nanti datang kembali, itu ngapain dia di surga? Buat apa? Tidak ada ayat lain yang memberitahu kita di surga Tuhan Yesus ngapain, jari kenaikannya sampai dia balik. Ternyata ini satu-satunya ayat yang memberitahu kita Tuhan Yesus itu ngapain? Forever to intercede, untuk selamanya menjadi pensyafaat, menjadi pengantara, forever. Berarti sejak dia naik ke surga sampai nanti dia datang kembali, dia itu berdoa menjadi pensyafaat untuk semua orang yang belum percaya kepada dia. Bahasa Indonesia silakan. Ayo siapa mau? Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah,
sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab Yesus hidup senantiasa menjadi pengantar, menjadi pengacaranya, lawyer dari semua orang berdosa, supaya Tuhan selamat. TSI-nya orang. Ibrani 7 ayat 25. Ya. Karena itulah Yesus bisa menyelamatkan dengan sempurna setiap orang yang datang kepada Allah melalui Dia. Sebab Dia hidup selamanya sehingga bisa terus-menerus memohonkan pengampunan bagi kita kepada Allah. Wow, terus-menerus memohonkan pengampunan. Nah, dari ayat ini kita belajar ternyata kalau Tuhan Yesus sedang berdoa kepada Bapa, itu hanya tentang keselamatan orang-orang yang belum diselamatkan. Jadi tidak doa yang lain, doa minta kaya, minta sehat, enggak. Hanya Dia ingin orang-orang yang belum percaya kepada Dia itu diampuni oleh Bapa di surga. Nah, di sini kita belajar mengapa Dia waktu di Getsemani ngajak 3 muridnya. Oke, kita nggak bahas tentang 3 muridnya ya, tapi dia itu cari teman. Kenapa? Karena setelah dia doa di Getsemani itu kan ditangkap, betul? Terus diadili dengan tidak adil, terus disiksa, disalibkan sampai mati. Berarti, hei Petrus, Yohanes, Yakobus, nanti itu, sebentar lagi aku nggak ada di sini. Kamu yang meneruskan pemberitaan keselamatan itu, betul tidak? Karena aku pergi, aku nggak ada lagi. Oh, saudara, di situ kita belajar. Untuk setiap orang, setiap daerah, setiap suku, setiap pulau yang masih ada orang-orang yang belum diselamatkan, maka dia. Nah, saya mengajak anak saya, ini satu keluarga akan jadi misionaris di salah satu pulau di Tanjung Pinang, tapi Tanjung Pinang. pulaunya bukan itu lagi. Ya, Pulau Pandan. Mereka karena ini subpulau dan Tuhan superkaki mereka bisa beli tanah. Istrinya misionaris orang Amerika ada di sana. Nah, saya punya cucu bule dari mereka. Nah, ini pertama kali mereka ke Singapura. Kemarin pagi mereka tiba. Nah, saudara, Tuhan sedang mikir. Nah, saya ini paling respect, hormat kepada para misionaris. Sebetulnya mereka sudah enak di negara mereka. Ngapain mereka susah ngurus dor-dor kita di sini? Nah, maka itu ketika saya dengar bagaimana istilah orang Amerika lalu ketemu orang ini dan mau pindah, karena mereka sudah di Batam, tapi nunggu persiapan semuanya. Masih ada banyak orang-orang yang perlu diselamatkan, betul? Nah, Tuhan Yesus sedang intercede. Nah, gara-gara firman ini, maka suatu hari, ya, Agustus 1989, saya sudah settle down pelayanan di Amerika, di Eropa, di Australia, sudah betul-betul mapan, sudah fasilitas semuanya ada. Ya, saya punya PR Australia sudah aman buat saya, visa Amerika, visa Eropa, sudah maaf saya cerita. Tiba-tiba waktu saya di Pasadena, California, saya dapat buku From Jerusalem to Irian Jaya kanan. Kenapa bukan From Jerusalem to Indonesia? Tahun 89. Begitu saya baca buku itu selesai, nah rupanya saat itu Tuhan Yesus sedang intercede untuk orang-orang Papua. Nah, dia cari teman. Siapa yang bisa aku utus ke sana? Nah, kebetulan saya kok tiba-tiba baca buku itu. Begitu selesai saya baca buku, saya bisa cari, ada di internet, ada toko buku From Jerusalem to Irian Jaya by Ruth Tucker, RUTHTUCKER. Masih ada buku itu saudara. Begitu selesai,
Saya baca buku, langsung suara itu lembut. Daniel, kamu ke sana. Saya tanya, langsung, saya nggak pakai doa puasa. Kapan? Nah, waktu itu saya punya teman gembala di Honolulu, orang Surabaya. Kaget dia. Jadi kok dia mau ke Irian waktu dia? Iya. Oke, sudah makan di Amerika, di Eropa, punya PR Australia, ke Irian. Dia bilang, itu satu kemunduran. Mundur kamu. Logikanya betul. Tapi bukan soal mundur atau maju. Saya rasa betul hari itu Tuhan Yesus sedang intersi, sedang memikirkan orang-orang Papua ini mau diapa. Saudara, itu Agustus 89, saya persiapan, rupanya cukup lama. April 90, baru saya tiba di Jayapura pertama kali. Akhirnya saya betul-betul jatuh cinta. Nah, itu yang Tuhan kerjakan. Tuhan mikir sesuatu. Nah, maka itu dalam doa ini penting sekali posisi kita. Ya, bukan sikap tubuh. Ganti baju ini, pakai baju itu, cuci kaki ini, cuci muka, maaf, pakai bunga ini, pakai itu. Tidak. Our position itu ada di mana? Ayo kita mikir. Pernah nggak kita mau pergi ke rumah teman kita, tapi kita belum pernah ke sana? Sudah pakai Google Map, pakai GPS, tetap kesasar. Iya. Pernah toh? Nah, jangan salahkan GPS-nya. Terus yang salah siapa? Saya juga tahu, karena saya sering kesasar juga. Pasti kita telepon bukan? Iya. Ayo, begitu kita telepon pada yang mau kita tuju. Pertanyaan pertama, masuk nggak pernah kesasar. Pertanyaan pertama dari seluruh orang manusia di dunia, bangsa apa saja, kalau ada orang mau ke rumahnya dan kesasar, pertanyaannya sama. Kamu di mana? Nah, kamu di mana? Kalau orang Singapura sebelah di depan Fairprice, yang mana? Kalau di Indonesia cuma di rumah, tempat yang mana? Nah, teman kita tidak bisa menjelaskan jalan ke rumahnya kalau dia nggak tahu posisi kita di mana. Akhirnya kita bisa bertengkar dengan dia. Betul nggak? Ayo, pernah ngalami itu? Akhirnya goblok, betul kamu nggak tahu di mana? Kok cukup goblok, kamu nggak tahu dari mana? Maaf. Saudara, situasi ini yang menyebabkan kita sama berdoa. Situasi kalau kita nggak tahu posisi kita di mana, iblis bisa kacaukan kita. Nggak punya otoritas. Bertahun-tahun kita selalu diajarkan kita ada di hadapan Tuhan. Kita ada di hadapan Tuhan. Memang betul. Kita ada in His presence. Tapi where? Kita harus tahu. Ternyata hanya ada satu ayat yang memposisikan kita. Ada dua ayat ya, yang memposisikan kita di tempat yang tepat. Sehingga ketika kita diajak intercede, menjajak bersyafaat untuk mikirkan banyak orang berdosa itu, maka posisi ini menentukan. Nomor satu kita lihat Efesus 2 ayat 6. Efesus 2 ayat 6. Ini penting sekali posisi kita. Ada di mana? Nah, jangan biarkan setan mengacaukan posisi kita. Maaf, siapa pernah tahu sebuah hukum internasional yang dimiliki oleh semua kantor-kantor duta besar dan konsulat jenderal, namanya immunity atau swaka atau perlindungan? Ngerti nggak? Ya, jadi semua kantor duta besar negara apa saja di dunia dan yang di bawahnya namanya konsulat jenderal.
Kalau ada orang jahat atau penjahat dikejar polisi negara itu dan dia bisa masuk ke halaman saja, apa hukumnya? Dilindungi. Polisi negara itu nggak boleh, karena ini negara. Saudara, literatur tertua yang menuliskan kekuatan immunity atau swaka itu ada di kitab Bilangan. Ketika suatu hari Yahweh berfirman kepada Musa, pilihkan 6 kota perlindungan, supaya kalau ada budak, ada orang jahat yang belum ketangkap lari ke situ, orang nggak boleh apa-apakan, tunggu nanti imam-imam akan mengadili. Jadi itu di oldest literature, literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia. Itu Bilangan pasal serupa pasal 6 kota. Dasar sekali. Nah, maaf, sejahat-jahatnya orang jahat, kalau posisi dia sudah di halaman kedutaan, dia merasa apa? Maka itu dalam 2 Korintus 5 ayat 20 kita baca, for we are Christ ambassadors. Jadi kita ini duta besar Kristus. Oke, maaf, Efesus 26 kita tinggal dulu. 2 Korintus 5 ayat 20. Ya, dalam bahasa Inggris mau putusan Kristus. Ya, silakan putus. 5. 2 Korintus 5 ayat 20. Dunia mengakui. Ya. Ayo, siapa saja? 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Ya, terus tugasnya Allah menasihati kamu dengan salah-salah. Nah, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. nah, didamaikan bahasa Inggrisnya. Ini utusan bahasa Indonesia, nggak salah. Ayo bahasa Inggris cepat yang lain. Siapa? Bahasa Inggris ya, Pak? Ya, silakan. So we are Christ ambassadors. Ya. God is making His appeal through us. Appeal, ini urusan hukum pengadilan. Appeal, naik banding, terus. Yeah, we speak for Christ when we plead, come back to God. Nah, appeal and pledge, itu urusan pengadilan, ya. Pledge, appeal. Jadi saudara dan saya itu duta besar kerajaan surga, Christ ambassadors. Apa tugas ambassadors? Ada 3 yang paling besar. 1, mewakili negara yang mengutus dia. Dan ingat, posisi seorang duta besar ambassadors itu equal dengan pemerintah yang diwakili. Nah, bukan ya atau tidak? Nah, kalau saudara dan saya itu duta besar kerajaan surga, jadi posisi kita bagaimana? Kayak begitu. Posisi kita dengan kerajaan surga bagaimana? Sama, saudara. Ini otoritas. Maka itu kalau kita berdoa dengan kuasa, power of prayer, dan merebut orang-orang yang belum diselamatkan, bawa surat kuasa, aku diberi otoritas. Saya lupa bahasa Inggrisnya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia bagus. Jadi kalau ada duta besar, misalnya duta besar Amerika mau tugas ke Indonesia, duta besar Singapura atau mana, itu dalam istilah bahasa Indonesia ada kalimat ini, penyerahan surat berkuasa penuh, itu kata Paulus. Maka itu duta besar yang datang ke satu negara, ternyata kepala negara ada halangan. Ini tidak boleh diterima oleh wakil. Itu penghinaan. Jadi tunggu sampai betul-betul kepala negara itu ada. Bayangkan. Nah, ini posisi saudara dan posisi saya. Apa tugas yang kedua? Kalau ada warga negara, ya, di negara itu, dan negara itu lagi perang, maka duta besar ini harus cari ada nggak warga negara. Anda pernah tahu ya, kita sering dengar berita-berita ada perang, langsung cari
Ada nggak warga negara Indonesia? Ini tugas saudara besar cari di mana untuk dilindungi. Lalu yang ketiga ini keren. Misalnya saya beri contoh, ada orang Amerika pengen tahu Indonesia, tapi nggak punya waktu dan nggak punya duit. Nggak usah tahu. Datang ke kantor duta besar ke negara Indonesia, boleh masuk. Maka itu di semua kantor duta besar di dunia selalu ada culture center atau pusat budayanya itu. Apa ya? Nah, untuk apa? Apa namanya? Untuk apa? Supaya orang-orang yang nggak bisa ke negara itu begitu masuk ke kantor itu, oh ini. Nanti, jadi kalau ada orang tanya saudara, kamu tuh betul-betul tahu ya surga? Terus beritahu kalau surga itu kayak apa? Begini jawabannya. Ayo datang ke rumahku. Ada yang datang ke rumahku. Untuk apa? Supaya kamu lihat surga. Itu luar biasa. Jangan sampai rumah kita hamburan itu. Nanti orang nanti bilang, oh surga kayak begini. Nah, sudah. Sekarang ini penting sekali. Itu tugas ambasador. Di sini kerjasama. Oke, Efesus 2 ayat 6 sekarang. Di mana posisi kita? Efesus 2 ayat 6. Ya, ayo cepetan saya baca. 2 ayat 6. Efesus 2 ayat 6. Ya. Dan di dalam Kristus Yesus Dia telah membangkitkan kita juga. Ya. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Oh, haleluya. Tempat kita di mana? Surga. Di surga, nggak usah ragu-ragu. Jadi kita tuh menikmati surga tidak tunggu nanti kalau mati. Tidak. Setelah saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, detik itu juga pemulihan terjadi karena kuasa darah Yesus. Amin. Dan kita ada di surga bersama Dia. Nah, setan gak suka. Posisi ini setan berusaha untuk mengacaukan. Tapi jangan marah. Maka itu kalau kita kesasar, kalau teman kita tanya kamu di mana? Oh, aku tahu saya. Betul? Ya. Aman. Nah, inilah posisi yang Tuhan percayakan kepada kita di surga. Loh, kok saya nggak bahagia? Wow, begitu dong. Kita ini di surga. Otoritasnya sama. Ya. Amin. Amin. Posisi yang ayat yang kedua, posisi yang sama. Wahyu 14 ayat 1. Nah, ini bahasa Inggris pun harus tahu. Revelation 14 verse 1. Wahyu 14 ayat 1. Roh Kudus tolong kami supaya kami sadar posisi kami sebenarnya. Sehingga apapun yang Tuhan perintahkan untuk kami kerjakan, kami bisa mengerjakannya sepenuh hati dalam nama Yesus. Sudah? Ayat 1. Ya. Then I saw the Lamb standing on Mount Zion, and with him were 144,000 who had his name and his father's name written on their foreheads. Ya. Kita nggak usah bahas 144 ribunya. Pokoknya percaya. Ya. Tapi yang penting, who stand with him. Oke? Nah, ayat-ayat yang lain itu tidak ditulis berdiri bersama, tapi berdiri di hadapan. Oke, bahasa Indonesianya 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya Ya. anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144,000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Saudara, jangan sibuk dengan jumlah 144.000. Itu nggak penting, jangan cuma angka. Tapi yang kita sibuk, siapa dan apa yang ada di dahi kita. Ini bicara tentang mindset. Ini bicara tentang pola pikir. Maaf, secara umum, general,
Wajar nggak semua orang di dalamnya ada duit? Maaf, wajar nggak? Maaf ini. Iya tuh uang itu sedikit. Maaf, setan kadang-kadang bisa ingatkan kita tentang mantan, ex. Hati-hati loh itu, ya ex. Berbahagialah saudara dan saya sebagai his ambassadors, duta besar. Kalau di pikiran kita cuma ada nama Yesus dan nama Yahweh, karena papa kita namanya Yahweh, bukan yang lain. Duta besar begitu ditugaskan ke negara lain, dia nggak boleh mikir mementingkan keluarga daripada rakyat. Betul nggak? Nggak boleh. Apa yang ada di pikirannya adalah negara yang diwakili. Seperti itu permintaan Tuhan terhadap kita. Nggak boleh egois. Nggak boleh hanya mikir diri sendiri dan keluarga, mikir orang banyak. Itu yang ada di Ibrani 7 ayat 25. Nah, kalau kita sudah melihat our position begitu tinggi, coba apa bedanya berdiri di hadapan dan berdiri bersama-sama? Beda tidak? Coba beda tidak? Bedanya apa? Berdiri di hadapan dan berdiri bersama-sama. Kalau di hadapan berarti kita menerima perintah dari Tuhan. Oke, kurang tepat. Kalau berdiri di hadapan, ayo mikir. Ya, nggak sejajar. Nggak equal, nggak sama. Ya, beda status. Beda status itu yang saya. Kalau berdiri bersama, Ya, status. stand with him, ini yang luar biasa. Nah, maaf ya, saya harap kalimat berikut ini tidak membocorkan views lalu panik. Hampir 100% cara kita berdoa itu bukan berdiri bersama-sama. Sebab doa-doa kita hanya minta Tuhan yang kerja. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan selamatkan suku itu. Tuhan. Tuhan mertuaku, Tuhan. Tua berproses. Tuhan tolong jangan. Tuhan mertuaku, Tuhan ini belum percaya. Maaf ya, hari ini kita harus merubah konsep kita. Doa-doa seperti itu, maaf, jujur jawab, ada nggak tanggung jawab kita? Nah, ini masalahnya. Hampir nggak ada tanggung jawab kita. Istilah orang dagang, pokoknya tahu bersih, tahu beres. Yang penting aku sudah berdoa, biar Tuhan yang kerja. Maaf, kurang ajar. Apalagi setelah 2 bulan berdoa, ayo kita cek. Cek apa itu? Ayo kita cek 1-2 bulan. Hasilnya. Ya, berarti ngecek siapa? Tuhan. Nah, jadi maaf, apa bedanya? Maaf ya, saudara punya pembantu, sudah digaji, dapat perintah, terus dicek, oh sudah beneran. Wajar nggak? Loh, wajar nggak bantu pembantu? Bantu Tuhan, loh, kalau kita punya pembantu, terus kita bayar, kita kasih tugas, wajar nggak kita cek kerjaan gimana? Maaf, saudara. Ternyata tidak sedikit di antara kita yang seperti itu. Aku sudah beri persembahan loh. Aku sudah begini loh, Tuhan. Mana hasilnya? Aduh, Tuhan. Ini karena kita salah posisi. Kalau kita sama-sama, bukan macam, kita akan diskusi. Doa untuk anak-anak. Kita nggak bisa tahu bersih.
Tuhan aku bapak tahu ya Tuhan, pokoknya aku minta anak-anaknya sebegini. Untung Tuhan gak kayak saya. Kalau saya jawab, Tuhan anakmu bukan anaknya. Maaf, ngerti artinya? Dia tanggung jawabmu, jangan suruh aku lagi. Bukan begitu doanya begini. Tuhan, anak pertama ini aku harus buat apa sebagai bapak? Lalu anak kedua, aku harus buat apa? Anak ketiga, aku harus buat apa? Nah, saya mau pakai ayat ini. Pernah ingat suatu hari murid-murid kecewa sebab mengusir setan, anak yang sakit ayam, tapi setannya nggak keluar. Terus mereka lapor kepada Tuhan Yesus. Kenapa setannya nggak keluar? Tuhan Yesus jawab, nah jenis ini tidak bisa diusir tanpa doa dan puasa. Nah, kita cuma comot doa dan puasa. Tuhan aku suruh puasa, aku lari Tuhan. Nah, sekarang Tuhan yang bekerja. Firman itu bisa dimengerti dengan sistem militer. Kalau sistem militer ya, ketika peperangan makin kencang, kekuatan musuh makin dahsyat, dan tentara ini makin lemah, maka jenderal akan minta retreat. Istilah militer konsolidasi. Tahu tujuannya? Supaya pemimpin jenderal ini memberi informasi tentang musuh bagaimana, senjatanya bagaimana, lalu komandan memberi strategi untuk menghadapi musuh harus bagaimana, lalu komandan bilang komunikasimu jangan putus dengan aku. Itu tujuan doa dan puasa. Mendengar komandan kita beri perintah apa. Maaf, karena banyak gereja tidak mengerti apa yang kita pelajari sekarang. Pokoknya doa puasa, nggak mau tahu. Wah, di situ setan senang. Tentara model begini disuruh perang, walaupun senjatanya canggih hebat. Siapa yang pasti menang? Sama pasti kalah. Apalagi dalam peperangan iman kita ini. Dengar ya, siapa yang bisa melihat siapa dan siapa yang nggak bisa melihat siapa. Antara kita dengan iblis, iblis dengan kita aja jawab. Siapa yang bisa melihat siapa dan siapa yang nggak bisa melihat siapa. Iblis bisa melihat kita sama sekali nggak bisa. Ayo jawab. Perang model begini bakal siapa yang kalah? Kita yang kalah. Kita kan nggak bisa melihat. Mau dari mana tidak tahu. Mereka bisa melihat kita. Dar mati semua. Maka itu jenis ini tidak bisa dilawan dengan doa dan puasa. Artinya, ayo kita bersekutu dengan komandan kita untuk dengar perintah, instruksi, strategi. Jadi jangan cuma dar-der melempar kata-kata ke udara. Tidak, harus tahu Tuhan itu mau apa. Lagi sekali, contoh anak saja. Percaya nggak cara Tuhan menangani kita itu beda-beda semua. Bahkan kita suami istri saja, cara Tuhan beda. Betul-betul seperti itu kita harusnya mengerti. Untuk anak pertama Tuhan mau apa? Dan papa mama harus bagaimana? Untuk anak kedua, Tuhan maunya apa? Dan kami harus bagaimana? Nah, ketika kita sudah mendengar instruksi, kerjakan untuk anak itu, hasilnya pasti luar biasa. Jadi kalau kita doa, bukan hanya memberi perintah dia, kalau kita ngecek sudah kerja belum Tuhan itu. Berani sekali. Maaf. Betul? Doa untuk mertua kita. Tuhan aku mesti buat apa? Untuk papa mertuaku, mama mertuaku. Nanti ada instruksi.
Dan instruksi itu yang membuat doa kita itu makmur. Ya. Karena kita sejalan bersama dengan Dia. Amin. Begitu pula waktu kita mendoakan, misalnya anak saya ibu orang suku laut, nggak cuma doa Tuhan selamatkan suku laut, selamatkan Tuhan, begini kan? Pasti ada instruksi. Maaf, saya kembali saksi tentang saya. Jadi ketika saya tiba di Papua, pertama kali Jayapura, pertama kali April 1990. Maaf, biasanya kalau pendeta-pendeta lain diutus satu tempat, lalu cari tanah atau cari hotel, bisa disewa gedungnya untuk kebaktian atau cari ruko. Maaf, saya tunggu apa instruksi komandan saya di daerah ini. Nah, akhirnya menunjukkan 11 bulan saya keliling, hampir setahun, baru ketemu jawaban. Lihat saudara, Papua itu pulau yang paling kaya. Tapi kenapa orang yang miskin? Nah, ternyata mereka perlu pendidikan supaya mereka bisa manage their life, mengelola tanah mereka yang begitu kaya. Berarti mereka perlu sekolah. Nah, akhirnya Tuhan pimpin sampai hari ini kami buka sekolah untuk mereka. Itu contoh. Maka itu, kalau posisi Tuhan Yesus sejak dia naik sampai dia balik, forever intercede untuk orang yang belum diselamatkan. Dan dia cari teman. Siapa yang mau jadi partner doanya? Seperti 3 murid yang diminta di Getsemani itu, seharusnya kita begitu tahu apa yang Tuhan kehendaki. Jadi lagi sekali doa kita bukan cuma melontarkan kata-kata ke udara, tapi diskusi dengan Tuhan. Bahas apa yang Tuhan mau kerjakan. Coba kita lihat Keluaran 32. Suatu hari Tuhan murka kepada Israel. Musa dibentak, Musa, kamu turun. Musa lagi enak-enak dengan Tuhan di gunung. Tiba-tiba Keluaran 32. Coba lihat ayat 7. Ayat 7. Tolong baca sesuai dengan intonasinya. Tahu ya? Itu Tuhan marah. Saya baca. Ya, saya baca. Keluaran 32 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah. Nah, pergilah. Lu marah. Terus Turunlah. Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Stop dulu. Kalau sudah baca Keluaran 3, ketika pertama kali Musa dipanggil, Musa kamu balik ke Mesir. Kan Musa lari dari Firaun. Musa kamu balik ke Mesir. Umatku, bangsaku, itu kata Tuhan di Keluaran 3. Tiba-tiba ketika Yahweh Tuhan murka, bangsamu Musa dan umatmu. Kira-kira sudah tahu hati Tuhan kayak apa? Ini bangsa kurang ajar. Nah di situ Musa bingung. Yang lalu Tuhan berkata itu umatku bangsa. Oh sekarang berubah. Mereka telah rusak kelakuannya Musa. Baik, ada apa? Ya. Coba kasih baca. Ya. Ayo coba Keluaran 32 ayat 8. Ya. Segera juga mereka menyimpang dari terus dari jalan yang kuperintahkan ya. kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan Ya, dan dicor. kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Wih, ini Tuhan marah. Kurang ajar betul mereka itu. Berani menggantikan posisiku dengan patung anak sapi. Tuhan terhina. Betul. Ayat 9. Lagi firman Tuhan kepada Musa. Lagi firmannya. Belum selesai marahnya. Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tenggung. Keras kepala. Ya, terus. Oleh sebab itu, Stop dulu. Ini.
ayat 10 ini buat saya bertobat. Oleh sebab itu Musa, ada kata apa? Oleh sebab itu, biarlah aku. Nah, biarlah aku, stop dulu. Ini Inggris, apa itu? Ayat 10. Yeah. Now leave me alone. Leave me alone. Stop dulu. Ada unsur apa? Leave me alone, Musa. Biarkan aku. Ini saya bertobat. Tuhan, ini artinya apa? Ayo. Bukan cuma marah. Ayo. Leave me alone. Biarkan aku, Musa. Tidak mau lagi kerjasama. Tuhan. Ini sikap hati Tuhan. Coba yang lain mikir. Leave me alone, Moses. Biarkan aku, Musa. Itu Tuhan dalam unsur apa? Ngapain? Melampiaskan. Pelampiasan, betul, bukan itu. Sikap Tuhan itu terhadap Musa bagaimana? Biarkan aku, Musa. Benci. Bukan benci. Marah, ya. Bukan, coba temukan. Kenapa? Gak mau peduli. Ada yang ngomong? Apa? Yang Zoom? Minta izin. Minta izin. Betul gak? Ask permission. Biarkanlah aku, Musa. Leave me alone. Supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Saya show. Loh, perlu gak Tuhan minta izin Musa? Terserah dia mau apa. Karena inilah posisi yang sesungguhnya Tuhan cari di antara kita. Jadi Musa dengan Tuhan sejajar. Sampai Tuhan menghargai Musa seperti itu. Wih, saya bilang apa? Begitu rendah hatinya dia. Betul? Ya. Berarti Tuhan menghargai Musa. Ya. Itu yang Tuhan cari di antara kita. Kalau posisi saudara dan saya betul-betul seperti yang tertulis di Alkitab, Ya. maka doa-doa kita bukan cuma perintah, Ya. tapi kerjasama. Ya. Mau apa Tuhan? Mau apa? Diskusi supaya Tuhan bekerja lebih hebat lagi. Jadi jangan cuma tahu bersih. Maaf, saya beri contoh. Kalimat ini sudah umum di semua gereja. Kalau ada seorang susah, seorang punya masalah, seorang perlu pertolongan, datang kepada kita. Ya, gereja baik itu gembala, majelis, tim pelayan, tim apa saja punya istilah masing-masing. Pasti mulut akan berkata, mari kita doakan. 99,99% pasti itu kata-kata dari gereja. Ternyata Tuhan gak suka. Kenapa setelah orang itu datang kepada kita untuk minta solusi, tapi kita bilang mari kita doakan. Jadi kita nyuruh siapa yang kerja? Tuhan lagi. Tuhan kan musuh. Aku ini perlu kamu di dunia ini untuk jadi ambasador. Jadi kalau ada duta besar di suatu negara dan ada rakyat yang harus dia jaga, duta besar telepon ke Jakarta. Ini orang dong mau diapain nih? Pasti Indonesia Jakarta bilang, terus kamu ngapain di situ? Nanti contoh ini. Ya. Maka itu hari ini ayo kita buka konsep. Begitu ada kasus apa saja, ayo kita cari wajah Tuhan. Ya. Tuhan mau apa dengan orang ini? Tuhan mau apa? Saya beri kesaksian. 4 November yang lalu, saya diajak makan bersama istri saya, bersama pengusaha di restoran baru, restoran Jepang di Mel, Surabaya. Wih, keren juga restoran. Sambil kami makan, tiba-tiba Roh Kudus bicara kepada saya tentang salah satu waiters di restoran ini. Tapi
Tapi saya lihat dia sibuk sekali. Terus saya ngomong apa? Papa, kapan saya bisa masuk untuk ngomong dengan dia? Karena dia sibuk, saya nggak mau kamu. Pas lagi makan, tahu Roh Kudus. Lihat, ini dia lagi berdiri ngelapin sendok garpu yang mau dipakai untuk makan. Berarti kan dia sedang posisi berdiri. Saya langsung tinggalkan meja saya, menemui dia. Ternyata masih anak muda, baru lewat 17 tahun lagi, namanya Sebastian. Saya tanya, kamu ada masalah apa dengan orang tuamu dan papamu? Dia kaget. Saya nggak punya papa. Oh ya, anak ini nyerocos. Tapi saya punya adik 4. Bingung, nggak punya papa. Saya belum lanjutannya. Dan kami berlima itu dari 3 papa yang berbeda. Ini bagaimana cerita? Oke, kamu sambil kerja, kamu cerita. Waduh, saudara. Jadi waktu dia masih kecil, dia nggak ingat papanya ninggalin dia, terus mamanya meninggal. Dari papa nomor 2, dia dapat 2 adik. Dari papa nomor 3, dia dapat 2 adik. Terus saya tanya, lalu di mana mamamu dan adik? Ada di rumah. Lebih celaka lagi, ternyata 5 anak ini nggak punya akte lahir, nggak pernah sekolah. Anak ini harus punya KTP, nggak punya KTP. Nah, saya nggak berdoa, saya langsung urus dia. Saya konsultasi dengan salah satu petugas di Indonesia, ada istilah Dukcapil ya, kependudukan dan catatan sipil. Saya tanya, kalau ada kasus seperti ini, bagaimana cara 5 anak ini punya akte lahir? Oh bisa, di Indonesia ada undang-undang baru. Cukup dari mama, dan nanti urusan papa saya lupa istilah. Bisa nggak kamu mengurus? Oh bisa, sebab semua warga negara harus dilindungi oleh undang-undang. Waduh, saya bilang lega sekali. Jadi saya telepon mamanya. Mamanya ternyata kerja di klub malam, makanya lahir anak-anak seperti ini. Saudara, ini kesaksian, wah banyak orang yang tahu. Ini tugas kita sebagai duta besar. Ini kan warga negara kerajaan, tapi lagi punya masalah, punya bencana. Ini salah satu contoh. Nanti ada banyak kasus lain yang kita bisa temukan dalam hidup setiap hari kita. Maka itu mulai hari ini belajar. Ya, maaf jangan ada yang tanya, kita dulu kok nggak pernah dengar suara Tuhan? Awas yang bertanya begitu. Penyebab saudara atau kita nggak bisa dengar suara Tuhan itu cuma satu. Orang yang tidak bisa mendengar suara Tuhan itu cuma satu posisinya, egois dan pelit. Udah itu saja. Loh, mosok? Iya. Sebab orang egois dan orang pelit nggak bisa diajak kerjasama oleh Tuhan. Sebab orang itu sibuk ngurus dirinya sendiri saja. Untuk tiap kali Tuhan ajak, aduh maaf saya sibuk. Oh, saya sibuk. Karena urusan dengan orang, intercede untuk orang-orang belum diselamatkan, itu perlu tenaga kita, perlu waktu kita, perlu ide kita, perlu uang kita. Betul? Maka itu Tuhan nggak bisa kerja, Tuhan nggak bisa bicara kalau dia menemukan ada yang pelit, ada yang egois di antara kita. Maaf, saya punya istilah orang egois dan orang pelit. Silakan doa puasa 40 hari kali berapa? Tuhan bicara dong, Tuhan bicara dong. Tuhan akan bicara, kan berdengar dulu pasti orang ini. Oh dia tidak Tuhan bicara. Tawar menawar, begini begitu. Nah kalau kita kembali ke Keluaran 32, akhirnya Musa pledge tadi dia and appeal ke surga. Lihat ayat yang ke-11 ya. Setelah Tuhan minta izin kepada Musa
murka. Lihat ayat 11 Keluaran 32. Ayo. Lalu Musa mencoba menggunakan hati Tuhan. Nah, saya ingin tahu nih bahasa Inggris. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Dia tahu nggak? Kalau ada orang dimarah-marah, terus kita tepuk-tepuk pundaknya, sabar dong, sabar. Saudara, Musa berani seperti itu kepada yang maha besar, pencipta alam semesta. Berarti di mata Tuhan Musa itu apa nih? Friend. Bahasa Inggrisnya apa? Yeah. Ya. But Moses tried to pacify the Lord. Wow. His Right. To pacify the Lord. Pacify the Lord his God. Oh Lord, he said, why are you so angry with your own people, whom you brought from the land of Egypt with such great power and such a strong hand? Saudara, waktu pertama kali saya belajar ini, saya tuh kagetnya begini. Jadi Roh Kudus itu membuat Musa berani negur Tuhan. Negur nggak ya? Tuhan, nanti orang ngomong apa? Engkau membawa mereka keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Sekarang muncul di padang gurun. Nanti orang ngomong apa? Orang Mesir ngomong apa? Saya tahu. Oh, jangan bisa bayangkan nggak? Ayo, logika kita ya. Musa kurang ajar nggak? Berani loh, mengingatkan Tuhan. Itu sama seperti kalau ada mama-mama ngajak anaknya ke supermarket, terus anaknya minta sesuatu gak dikasih, nangis guling-guling. Kamu gak malu? Dia orang itu, kamu gak malu. Tuhan gituin, Musa gituin Tuhan. Tuhan dia orang ngomong apa? Teruskan. Ya, 12. Why had the Egyptians say Nah. their God rescued them with the evil intention Aduh, of evil slaughtering them Hmm. in the mountains and wiping them from the face of the earth? Wih, nanti orang Mesir ngomong apa Tuhan? Sudah dibebaskan mereka, toto Tuhan sengaja membunuh mereka di padang gurun dan menghapuskan nama mereka dari muka bumi. Saudara, Musa seberani itu. Mengapa? Karena Musa tahu posisinya. Betul nih? Ya. Kalau Musa, oh aku ini hamba, aku ini hamba, aku ini hamba. Berani hamba nasihati tuannya? Enggak berani. Tapi karena dia tahu posisinya, ini yang Tuhan ini. Maaf. Nah, setan gak mau kita tahu posisi kita. Maka itu setan terus menginjak-injak kita. Karena kita lupa kalau kita ini equal. Stand with him, not before him. Ya. Bersama-sama dengan dia. Bukan untuk sombong, bukan untuk sombong. Ya. Ini posisi yang luar biasa. Terus belum selesai. Tuhan, Musa ngapain Tuhan? Yeah. Turn away from your fierce Nah, anger. stop. Kalau saudara baca terjemahan lain, repent God, turn away. Jadi Tuhan disuruh bertobat oleh Musa. Ini Musa. Ada terjemahan repent nggak? Coba cek terjemahan lain. Yang King James apa? Coba. Turn from thy fierce wrath. Turn from. Repent of this evil against thy Repent from this evil. Bayangkan Musa berani nyuruh Tuhan bertobat dan tinggalkan rencana jahatmu untuk bangsa itu. Kalau saudara kembali ke ayat yang ke-10, Tuhan itu setelah ngomong begini, Musa biarkan aku supaya mereka kubinasakan. Ayat 10, nanti aku buat bangsa baru dari keturunanmu. Bahasa punya istilah, untung Musa bukan orang Indonesia. Lu kenapa? Ayo jujur, ini kan mumpung kan? Aku nggak minta kok.
Tuhan yang nawari. Terus selamat sendiri. Nah, kalau orang yang bisa mumpung ini kesempatan ini. Bayangkan kalau hari itu Musa cuma ngomong sederhana, jadilah kehendak. Habis kan Israel, habis namanya habis, maka yang ada Musael. Bangsa Musa. Ya karena kan dari Musa Tuhan janji loh. Nanti dari keturunan aku buat bangsa baru. Wow, what such a privilege. Ya. Musa dapat kesempatan, tapi Musa enggak. Sebab dia tahu hukum Tuhan bukan dari aku, tapi dari Abraham. Luar biasa konsep ini, pen. Terus ayat 14, apa hasilnya? Silakan baca. Ya, ayat 14. Dan menyesallah Tuhan Nah. malah petaka yang dirancangkannya atas umat. Aduh, Tuhan bisa berubah pikiran hanya gara-gara nasihat seorang yang namanya Musa yang gak beda jauh dengan kita. Betul? Ya. Menyesallah Tuhan. Bahasa Inggrisnya apa? Yes. So the Lord changed his mind Nah, bukan Tuhan pikir loh, change his mind. about the terrible disaster he had threatened to bring on his people. Terrible disaster. Bayangkan murka Tuhan sehebat itu, change his mind, berubah pikirannya hanya karena seorang Musa yang tahu posisinya sama dengan Tuhan. Inilah doa yang penuh kuasa. Bukan doa cuma nyuruh, minta, perintah. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan selamatkan. Oh Tuhan, enggak saudara. Kita harus tahu Tuhan mau apa. Tuhan mau apa. Percayalah hari ini Tuhan memerlukan kita. Katakan Amin. as His ambassadors. Banyak orang jahat di sekitar kita yang perlu perlindungan rasakan. Percayalah, kalau Tuhan bisa buat Musa seperti itu, Dia bisa buat kita juga sama. Sebab janjinya kita sama di hadapan Dia. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Ya, kita